Saya terbuka dan siap menerima rezeki dan kekayaan yang melimpah dari segala arah. Membuka samudera kemungkinan. Jadi supaya orang nggak membatasi. Oke. Gitu. Ini buku ini nggak lama lagi bakal launching ya, Mas ya? Akan segera ya. Teman-teman bagi yang berminat atau penasaran, ayo komen lah. Saya pengen buku ini segera. Komen di bawah ya. Iya, karena saya juga men-challenge diri saya untuk tidak membuka kelas online maupun offline. Kalau meditasi memang sudah rutin ya. Sebelum buku itu jadi. Gitu. Berarti Repen ini bakal ada kelasnya, bakal ada seminar yang mendalaminya setelah buku ini terbit dulu ya? Ya. Oke. Gitu. Karena teman-teman kan, aku ngevaluasi juga ya, beberapa hal yang terjadi ini kan, rata-rata teman-teman tuh lemahnya adalah bagaimana praktek sepanjang harinya. Iya. Nah, buku ini nggak cuma pengetahuan, tapi panduan prakteknya itu loh. Jadi hari ini kamu ngapain? Besok tuh ngapain? Gitu. Nanti bangun tidur ngapain? Malam tuh ngapain? Ini berawal dari pertanyaan peserta. Mas Bimo, saya prakteknya dari bangun tidur sampai tidur ngapain? Ternyata masih banyak yang butuh panduan itu. Iya. Gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar ilmu. Ilmu masuk, tapi aku habis ini ngapain? Aku prakteknya ngapain? Nah, di buku itu nanti 21 hari prakteknya. Ada praktek berbeda-beda. Dan kalau teman-teman serius, saya meyakini ya, ada keajaiban sebelum hari 21. Oke. Gitu. Karena sudah langsung benar-benar connect dengan sang sumber yang bisa maha segalanya. Bahkan di bab pertama hari 1 itu, kalau teman-teman membaca dengan rasa itu, aku aja kadang baca ulang tuh merinding. Gitu. Kadang air mata tuh harus keluar. Ini benar-benar kayak, wow, rasanya itu beginilah seharusnya hidup gitu loh. Kemana selama ini gitu loh. Ngapain aja selama ini kok di kehidupan yang sengsara, yang menderita, yang sedih, yang kekurangan gitu loh. Padahal ketika di titik ini, itu pertolongannya, keajaibannya itu ada terus gitu. Kayak gitu. Jadi itu panduan benar-benar selama 21 hari. Gitu. Jadi supaya buku ini segera jadi, makanya aku nggak bikin kelas apapun. Kecuali diundang ke instansi gitu masih oke. Gitu. Kayak di Banten tanggal 15 itu ada lembaga perbankan yang mengundang ya hadir. Meditasi sudah jadi rutinitas. Tapi kalau kelas online, offline itu sudah ditiadakan dulu. Biar fokusnya ke segera membuat jadi si buku ini. Berarti untuk sebelum buku ini jadi, sementara Mas Bimo hanya ada meditasi saja. Meditasi sama YouTube ini ya. Oke. Edukasi di YouTube, itu sharing-sharing. Sama di TikTok. Ini ada pertanyaan dari Indra Permana mengenai intuisi, Mas. Jika kita peka terhadap petunjuk alam, tapi kita mengabaikannya, apakah itu kehendak alam juga? Kehendak pribadi, kehendak ego. Iya, kehendak ego. Dan intuisi semakin tidak diikuti semakin lemah. Tapi ada nggak intuisi yang berupa ini kan kebanyakan yang diceritakan kan disuruh melakukan A, kesini, kesana, lakuin A, B. Tapi ada nggak intuisi itu berupa jangan lakukan ini? Ada sebuah apa ya? Memang petunjuknya tuh kamu nggak boleh ini. Ada juga ya. Terutama orang-orang yang bisnisnya belum beres gitu ya, terus ngajak kerjasama gitu, udah langsung sinyalnya itu. Orang yang berlagak punya duit tapi sebenarnya nggak punya duit itu, jangan sama orang ini tuh ada. Gitu. Nah nanti teman-teman saya ajari cara simpelnya sih nanti. Setelah buku jadi, karena ini harus praktek bro, jadi aku nggak bisa ngomong di sini. Kita melibatkan, kita menyelaraskan dulu tubuh, pikiran dan jiwa. Habis itu kita melibatkan yang namanya si tubuh sebagai patokan pakemnya. Tubuh itu tahu yang mana akan baik, yang mana akan buruk. Apalagi kalau sudah connect dengan higher self, sudah selaras itu udah keren banget. Dan itu nanti dibahas tuntas ya di bukunya ya Mas ya? Kalau di buku, kalau itu di kelas. Oh itu di kelas ya? Yang harus praktek itu di kelas. Di kelas offline. Bagaimana kita memanfaatkan, karena kalau itu di teori tok gitu, gimana ya praktekinya itu? Karena harus melibatkan tubuh ini untuk bergerak, untuk mensinkronkan dulu dan seterusnya.
Itu makanya di parfum Hapki ini kan yang sudah saya buat ini kan ada afirmasinya untuk kesehatan tubuh, pikiran dan jiwa supaya selaras. Kayak gitu. Jadi sehatnya bukan cuma tubuh tok. Pikiran dan jiwa. Sehat pikir, sehat sempurna itu ya. Nah, itu keselarasan. Ketika selaras ada hal yang akan membahayakan ke depan, itu alarmnya udah tinggi. Tubuh sudah ngasih sinyal, net gitu. Sebenarnya teman-teman juga sudah ngalami kok. Misalkan nih, ada suatu hal yang nggak baik dan tetap dilakukan, kan rasa nggak nyaman, ada deg-degan, ada apa gitu. Nah itu bagaimana nanti berlatih supaya peka terhadap petunjuk itu, situasi itu. Atau misal gini, mau bepergian, ada yang lupa, tubuh ngasih respon nggak? Kalau kita peka tuh ngasih loh, kayak greg-greg gitu. Apa ya, kok kayak masih kurang gitu loh. Ternyata benar ada yang ketinggalan. Itu tubuh sudah ngasih respon. Yang pertama ngasih respon bukan pikiran bro, tubuh. Pas mau melangkah pintu tuh kalau peka tuh kayak ada yang greg-greg. Apa ya, tubuh kok kayak masih berat untuk diajak berangkat gitu loh. Ternyata ada yang ketinggalan. Oke. Dari Lutfi Zain 876. Dari Novitami. Mas, kenapa orang-orang yang tidak berdoa juga dapat kelimpahan? Berdoa itu apa? Itu. Karena doa itu adalah rasa. Banyak orang salah persepsi doa itu ritual. Gitu. Doa itu baca mantra. Padahal bahasa semesta memahami bahasa kita adalah dari getaran, dari vibrasi. Gitu. Dari apa? Rasa. Aku seperti prasangka hambaku padaku. Berarti kan apa? Prasangka itu apa? Rasa. Bukan kata-kata, bahkan bukan tindakannya. Gitu. Karena kerja keras dengan rasa khawatir, cemas, ya dapatnya kekurangan. Itu salah satu contoh bukti. Orang yang dapat kelimpahan, dia menjaga rasa berlimpah. Contoh ini, aku berlimpah, aku sudah kaya, itu doa. Itu maka teman-teman kalau nanti yang sudah dapat parfum Hapki ini kan di sini kan ada barcode nih. Ini kan afirmasi ini apa? Doa. Menjaga rasa. Gitu. Di meditasi bulanan apa? Menjaga rasa. Rasa itu doa. Gitu. Jadi doa itu bukan yang sekedar hanya baca mantra atau membaca atau ritual gitu loh. Karena banyak orang yang misalkan doa pengen kaya gitu. Tapi karena banyak cicilan. Lalu mengatakan, ya Allah ya Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Tolonglah hambamu ini, cicilanku banyak, ini malah suami nggak jelas, ini anak makin nakal. Itu apa yang dipancarkan? Dan apakah beres masalahnya? Karena yang dipancarkan rasa kekurangan. Oke, berarti doa bukan sekedar ucapan di mulut ya? Iya, bukan sekedar ritual yang datang ke tempat ibadah. Oke. Jadi bukan yang sekedar yang nampak, tapi rasa yang dari dalam yang konsisten dijaga sepanjang hari. Karena mengapa ada istilahnya, ada banyak orang yang meng-cancel doa. Doanya pengen kaya, habis itu ngeluh itu meng-cancel. Sudah tidak selaras dengan yang didoakan. Gitu. Jadi banyak orang yang terjebaknya di doa selama 5 menit atau 10 menitnya oke. Tapi sepanjang harinya rasanya rasa kekurangan. Ya di-cancel dong doanya. Baru nyampe plafon udah jatuh ke bawah lagi. Belum tembus ke langit. Ini teman Ibu, Mas Bimo, aku ada dorongan beli parfum Hapki. Ya, silahkan bagi yang mau lanjut beli. Mau ke sini, mau ke profil sini juga boleh. Mungkin dorongan itu akan mengarahkan ke afirmasi yang didapat ketika beli parfumnya ya Mas ya. Ya, coba spill afirmasi ya bro ya. Boleh. Afirmasi ya. Spill afirmasi. Supaya teman-teman tahu isi afirmasinya apa saja. Oke, sebentar saya. Sebagian afirmasinya akan dikasihkan secara gratis dari Mas Bimo, tapi kalau pengen komplit ya boleh dibeli parfum Hapki-nya. Jadi afirmasinya itu salah satunya ada afirmasi untuk jodoh. Ini untuk pria ya. Dan afirmasi jodoh pria ini bukan hanya sekedar untuk menarik jodoh, tapi untuk meningkatkan karisma. Untuk daya tarik juga ya. Karisma, wibawa, daya tarik itu. Makanya salah satu kalimat afirmasinya adalah
Saya memancarkan karisma yang kuat dan menarik perhatian wanita yang tepat. Asik. Ada 20 kalimat afirmasi. Ini salah satunya. Oke. Itu salah satunya. Ini jodoh pria. Nah, yang jodoh wanita tidak hanya menarik jodoh, tapi lebih ke memancarkan inner beauty, cantik yang dari dalam. Contohnya, saya memancarkan inner beauty yang memikat dan membuat orang lain merasa nyaman di dekat saya. Ada 20 kalimat nanti. Oke. Itu. Ada juga afirmasi untuk keharmonisan rumah tangga. Buat yang sudah berkeluarga. Gitu. Saya dan pasangan saling menghargai dan mendukung satu sama lain dengan penuh cinta. Contohnya, hubungan kami dipenuhi dengan cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan yang mendalam. Ini yang sudah berumah tangga, supaya makin harmonis. Ada juga afirmasi untuk kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi nggak cuma tubuh toh, pikiran dan jiwa. Tubuh, pikiran, dan jiwa saya selaras dalam harmoni yang sempurna. Tubuh, pikiran, dan jiwa itu. Terus ada juga afirmasi untuk menarik rezeki, kelimpahan, dan keberuntungan. Jadi nggak cuma rezeki toh, tapi kelimpahan dan keberuntungan. Saya terbuka dan siap menerima rezeki dan kekayaan yang melimpah dari segala arah. Membuka samudera kemungkinan. Jadi supaya orang nggak membatasi. Ada juga afirmasi pekerjaan, karir, dan naik jabatan. Buat teman-teman memang belum berani bisnis, belum ada basic bisnis, pengennya naik jabatan, disediakan. Saya bekerja dengan penuh semangat dan karir saya terus berkembang. Saya layak menerima promosi dan penghargaan atas kerja saya. Terus kemudian afirmasi untuk marketing juga ada. Afirmasi untuk marketing ini untuk misalkan teman-teman yang sebagai misalkan sales asuransi, pebisnis asuransi, MLM, atau properti, atau apa gitu. Teman-teman ada afirmasinya juga. Itu. Saya menarik klien yang menghargai layanan produk saya yang saya tawarkan. Penawaran selalu sesuai dengan kebutuhan klien, misal gitu. Terus afirmasi untuk yang jualan juga ada, yang dagang. Kemarin juga ada yang minta request itu. Dan untuk dagang ini tidak hanya sekedar dagang, omset dan profitnya naik gitu loh. Karena kalau laris tok tapi nggak naik kan ya sama aja gitu. Nah, terus kemudian afirmasi kesadaran diri dan koneksi spiritual. Buat teman-teman yang pengen semakin spiritual juga ada afirmasinya. Itu. Saya terbuka untuk menjelajahi kedalaman diri dan menemukan potensi saya yang sejati. Saya terhubung dengan sumber energi ilahi yang memberi saya kekuatan dan inspirasi. Komplit banget ya Mas ya. Dalam banget. paket parfum ini udah tersedia banyak sekali afirmasi dan teman-teman bagi yang berminat silahkan kita kasih afirmasi banyak. Ini ada berapa macam sih Mas parfumnya? Ada 2, ada Vibrasio dan Harmonia. Nah, ini yang Harmonia. Yang ini yang Vibrasio varian. Nah, teman-teman coba lihat aja nih ya. Nanti yang di YT lihat aja dari bentuknya, coba cek energinya. Yang peka terhadap energi coba cek energinya. Dari kombinasi warna, dari goresan logonya. Dan ini mau dikerok pakai tangan, nggak akan lepas gitu. Nggak akan lepas itu. Gitu ya. Jadi nyepil afirmasi parfum. Ini banyak yang komen, ini dikira ngaji rasa ini Mas. Ya gini, saya alumni. Iya. Oke. Yang ungu lebih besar energinya. Mulai pada nerawang nih gitu kan. Nanti lihat aja gitu. Ini yang ungu ya kan. Vibrasinya gimana gitu. Ini yang biru. Disarankan kalau sudah punya pasangan 2 paket couple. Beli 2 gitu. Putri Aprilia, setelah beli buku mau ikut kelas bersama suami. Oke, ditunggu. Boleh. Siap. Karena nanti yang merasakan manfaat juga teman-teman sendiri. Oh, ini ada yang tanya harga parfumnya berapa, Mas? Sekitar 150-an. Oke, cuma 150.000 ya. Dan tentu udah
bonus banyak sekali afirmasi ya. Ya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Butuh jodoh ada. Tapi yang butuh nambah istri saya nggak ada. Nggak kasih. Langsung banyak yang komen. Saya mau bukunya, saya mau parfumnya. Ya bukunya ditunggu ya teman-teman ya. Doakan segera selesai ya. Doakan segera selesai. Karena semalam itu aku dapat petunjuk yang luar biasa. Jadi awalnya itu mulai dari Facebook, ada iklan Facebook, lalu saya telusur, bagaimana membantu untuk menyempurnakan buku itu. Bahkan ada teman lama yang datang ke sini memberikan 2 link percetakan dan penerbit. Jadi kayak support itu loh bro, Penthouse yang tadi tak bilang, Penthouse itu gitu loh. Ketika kita butuh apa tuh semesta tuh mengkondisikan. Ada aja jalan ya? Ada aja jalan. Kayak gitu. Itulah kehidupan Penthouse yang saya pengen teman-teman tuh juga banyak mengalami gitu. Ini bukunya kalau boleh tahu, ini Mas Bimo ngarang sendiri atau dapat inspirasi terus ditulis gitu? Ya ngarang dari inspirasi, dari belajar, dari pengalaman hidup. Oke. Dirangkum semua dalam buku ini ya? Dalam buku pertama ini. Buku pertama, oke. Dan ini buku praktek ya. Jadi kecuali keilmuannya, teman-teman praktek, panduan praktisnya. Saya pagi ini ngapain? Siang yang sepanjang hari saya jaga ngapain? Malam mau tidur saya ngapain? Besok ada panduannya lagi. Dan itu berbeda-beda sepanjang 21 hari. Oke. Bukunya belum jadi ya. Jadi sabar. Dulu. Kalau menjawab pertanyaan begitu, apa ada bagian dari intuisinya juga yang menjawab, Mas? Ya pasti. Pasti ya. Karena sudah diniatkan dari awal. Jadi contoh saat waktu saya muncul pertama kali di Ngaji Roso, itu kan saya dalam perjalanan berangkat ke hotel nemuin Mas Indra, itu kan saya berdoa dulu. Ya Tuhan, pakailah saya. Jangan sampai ego Bimo yang ingin berbicara. Jangan sampai ego Bimo yang pengen terkenal, pengen dipuji banyak orang dan sebagainya. Tapi biarlah engkau pakai saya untuk suaramu yang melalui mengalir. Saya. Oke. Dalam konsultasi pun juga sama. Konsultasi private itu banyak yang secara kecerdasan Bimo tidak akan bisa jawab gitu. Tetap ada bantuan darinya ya. Ini dari yang di atas. Gitu. Makanya kalau pas konsultasi pribadi, saya beberapa kali tuh sering diam dulu. Jadi saya nanya dulu, Tuhan, saya harus jawab apa untuk orang ini? Gitu loh. Karena begitu egonya nih nongol, pengen bijaksana, pengen terlihat pandai gitu ya. Makanya teman-teman coba nanti, teman-teman bisa kok ngecek gitu. Orang tuh benar-benar tulis enggak dan lain sebagainya itu nanti bisa ngecek kok. Rasa itu pasti akan beda. Gitu. Oke. Saya sudah beli parfumnya, kok nggak ada afirmasinya ya, Mas? Afirmasinya itu ya, Mas Bimo ya? Di scan di barcode belakang sini ya. Ini ada barcode-nya, di scan dulu. Nah, nanti dari situ kan ada link ngisi form. Habis itu otomatis nanti akan dihubungi sama admin. Oke. Jadi ada form yang perlu diisi. Setelah itu ada WA otomatis dari admin. Teman-teman tinggal balas ya. Habis itu akan dibalas dari admin link downloadnya untuk afirmasinya. Gitu. Jadi di boxnya memang nggak ada. Gitu. Ya, bukan tulisannya bukan di box ya. Tapi di sini ada barcode-nya. Nanti kapan hari saya akan sharekan caranya ya, tutorialnya di TikTok dan juga di YouTube. Gitu. Untuk yang wanita pakai yang warna apa, Mas, parfumnya? Bagusnya yang Harmonia. Yang Harmonia yang warna apa itu? Ungu. Oh, yang ungu. Harmonia tuh yang ungu. Karena ini cenderung lebih sweet, kemudian elegan. Jadi kalau sebagai seorang pria, aku kalau nyium aroma wanita seperti itu kayak pengen ngusel-ngusel terus gitu. Sebab kalau ada cewek pakai gini itu rasanya gimana? Seger. Kemarin pas meditasi itu juga, jadi pas meditasi itu uniknya gini bro, banyak cowok-cowok malah seneng yang ungu. Mereka nggak tahu bahwa secara alamiah cowok akan seneng aroma ini. Makanya ini dipakainya adalah cewek. Tapi yang cewek beda. Kok aku lebih seneng warna biru ya? Iya, karena kamu nanti akan menghirup ini dari yang si cowok. Iya. Gitu loh. Maka si cewek harus pakai ini supaya apa? Supaya disukai pria. Yang pria pakai ini supaya disukai wanita. Karena wanita lebih suka wangi yang ini. Tapi cocoknya dipakai pria. Lebih maskulin ya. Lebih maskulin. Gitu. Oke.